Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat Tuhan buat setiap kami, karena kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah lagi Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kesetiaan Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami Tuhan, untuk terus kami berdoa untuk keamanannya, untuk Indonesia damai, sejahtera, sehat, sembuh dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, untuk Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kau yang berkati setiap pemerintahan sampai yang ke daerah sekalipun. Kami berdoa untuk TNI, Polri Tuhan, Kau yang jagain negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa gerejamu. Kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami, untuk Bapak Pendeta Niko beserta wakilnya di Kota Bandung. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Lumanto, untuk Bapak Pendeta Kamarga, dan untuk Bapak Pendeta Daniel Arif. Terus Tuhan pertajam visi misimu bagi hamba-hambamu ini. Kesehatan, berkat yang daripadamu memenuhi hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa membawa umatmu di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaannya Tuhan, jamah umatmu Tuhan. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan kasih kelegaan, yang menghadapi pergumulan Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umatmu akan mendengarkan firman Tuhan, biar terus Tuhan yang berikan kami hikmat, Roh Kudus berikan pengertian terhadap setiap kami, supaya firman yang ditabur boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kami, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua jemaat Gereja Betel Indonesia Rayon 2 dan semua pelayan, semua para pemimpin, semua saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan sudah sediakan kemenangan. Mari angkat tangan kita bersama-sama saudara, katakan dari hatimu, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Panggil namanya, Yesus memberiku memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Semua yang percaya serukan bersama, Yesus memberiku bertepuk tangan menyambut kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam kegelapan yang Ayub hadapi, Ayub 12 ayat 22 dia berkata, dia menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Semua orang yang tidak percaya Tuhan pun percaya bahwa saat ini dunia dalam kegelapan. Kebenaran yang sesungguhnya adalah semenjak manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan, sumber terang itu, semua manusia sudah ada dalam kegelapan. Bagi kita semuanya yang sudah dicelikkan mata hatinya percaya kepada Yesus, kita bisa mendapatkan penyingkapan rahasia dalam kegelapan.
Dan Tuhan mampu mendatangkan kelam pekat pada terang itu, saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara, He discovered deep things out of darkness. Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam melalui kegelapan itu, saudara. And bring out to light the shadow of death. Membawa kepada terang bayang-bayang maut itu. Saudara, khususnya dalam kondisi ini, seluruh dunia sedang berada di bawah bayang-bayang maut. Nah, Abraham di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Di dalam ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abraham. Saudara, sekalipun kita ada dalam kegelapan, selama kita masih mendengar Tuhan berfirman, selama hati kita rindu kepada firman Kristus, Mazmur berkata, saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di dalam tidurnya Tuhan berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jauh ke depan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu apa yang akan terjadi esok, tahun depan, dan sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan sudah tahu bahwa pandemi ini akan terjadi, kenapa Tuhan tidak menghentikannya? Tuhan menciptakan kita serupa gambarnya. Salah satu keserupaan kita dengan Tuhan, Dia beri kita hak kedaulatan yang terbatas. Dia pemilik kedaulatan yang tidak terbatas itu, saudara. Dan saudara, kita berhak untuk memutuskan apakah kita mau percaya kepada Tuhan, apakah kita mau hidup dalam jalan Tuhan, apakah kita mau hidup bagi panggilan Tuhan, atau kita berjalan sendiri menurut pikiran, kehendak, jalan kita sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah tahu bahwa keturunan Abraham ini akan diperbudak di Mesir, kenapa Tuhan tidak hentikan? He is not playing game with man. Kita bukan robot mainan Tuhan. Kita diberikan hak untuk memutuskan. Keturunan Abraham ini diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa, saudara. Ketika Yusuf duduk dalam pemerintahan di Mesir, apa yang terjadi, saudara? Ternyata di dalam kelimpahan itu, mereka lupa akan panggilan Tuhan untuk berkarya, berbuah, dan berdampak. Dan hasilnya, saudara, mereka tidak lagi dikenal oleh Firaun-Firaun berikutnya. Jumlah mereka bertambah banyak, keberadaan mereka menakutkan bagi orang Mesir. Kemudian pemerintahan kerajaan Mesir memperbudak dan menganiaya mereka. Oh, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi, Tuhan sudah siapkan solusinya. Haleluya. Tuhan sudah tahu pandemi ini akan terjadi, tapi Tuhan sudah siapkan solusinya. Kejadian 15 ayat 14 berkata, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Di dalam perbudakan itu mereka mengerang kepada Tuhan, mereka ingat kepada Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya tidak ada seorang pun kita lupa kepada Tuhan. Oh, justru kita semakin ingat, semakin sadar kita butuh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan turun melangkah dari surga. Tangannya yang kuat membebaskan umat pilihannya ini, saudara. Dan bukan hanya itu, Dia memberkati umat pilihannya ini. Pada saat itu kegelapan melingkupi Mesir. Anak sulung Mesir mengalami pembunuhan, saudara. Tetapi rumah yang ada darah di ambang pintunya, oh, mengalami keselamatan. Di dalam kegelapan itu ada hal yang dalam yang disingkapkan Tuhan kepada Musa, yang hari ini kita tahu, oh, sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, nyata tangan Tuhan
membela mereka, membuka jalan-jalan bagi mereka, melindungi mereka, dan menyediakan apa yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, saudara. Begitu nyata perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi umatnya ini, saudara. Kenapa Tuhan harus berjanji dan menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya? Kenapa Tuhan harus membela keturunannya? Kenapa Tuhan harus melindungi mereka? Kenapa Tuhan harus berperang bagi mereka? Kenapa Tuhan, saudara, menggenapi janjinya berabad-abad kepada keturunan Abraham ini? Yohanes 8 ayat 56 berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Haleluya. Inilah sebab kenapa Tuhan harus berjanji dan menggenapi janjinya. Kenapa Tuhan harus mempertahankan keturunan Abraham ini terus dalam berabad-abad. Karena kepada Abraham, kitab Galatia 3 ayat 8 berkata, sudah diberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan yang mau menyatakan anugerahnya turun dalam rupa manusia, menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi seluruh manusia. Dan Abraham pada saat itu akan melihatnya karena belum terjadi. Tetapi saat ini Abraham sudah melihatnya karena sudah terjadi. Haleluya. Yohanes 1 ayat 45 berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kenapa Tuhan harus membela orang Israel ini di padang gurun? Mereka mengeluh dan mengeluh, mereka berpikiran yang buruk, tetapi Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membela mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mempertahankan garis keturunan ini. Karena melalui garis keturunan ini, saudara, Tuhan akan turun untuk menyelamatkan manusia dalam rupa manusia. Dan Musa sudah menyebutkannya dalam kitab Taurat. Para nabi sudah menyebutkannya, menuliskannya dalam kitab para nabi. Saudara, Yesus Tuhan tidak ujuk-ujuk turun dalam rupa manusia. Sudah digambarkan, sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan. Roma 16 ayat 25 berkata, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi orang Yahudi sampai hari ini, Injil masih menjadi rahasia. Tuhan tidak lagi mendiamkannya, Tuhan sudah membukakannya. Tapi bagi mereka masih tertutup. Bersyukurlah kita, saudara. Kalau Abraham dulu bersuka cita, kita mestinya lebih lagi bersuka cita. Karena kita bukan akan melihat Yesus. Dia sudah turun. Kita sudah melihat, mengalami karya Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Kabar baik itu, saudara, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Pemberitaan Yesus Kristus itu, saudara, menjadi pegangan hidup kita semuanya. Membukakan karya Kristus. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita semuanya yang percaya sudah ditebus, dilayakkan, dibayar dengan darah yang mahal. Untuk kita dilayakkan terima Roh Kudus-Nya. Injil bukan hanya bicara langkah awal mengikut Yesus, tapi Injil membukakan kepada kita tentang Pentakosta. Semua manusia diperkenankan untuk terima Roh Kudus bagi yang percaya dan menerima karya salib Kristus. Sehingga kita hidup bukan oleh kuat dan gagah lagi. Bukan oleh usaha dan perbuatan kita diselamatkan. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita hidup. Bukan hanya kita percaya kita sudah diperkenankan, hidup dalam perkenanannya. Bukan hanya kita percaya kita sudah dikuduskan, bukan hanya kita percaya kita sudah dibenarkan, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita hidup di dalam kekudusannya, kita berjalan di dalam kebenarannya. Karena Injil membukakan kita ketaatan iman.
Ketaatan bukan lagi karena peraturan, bukan berarti peraturan gak boleh ada. Ketaatan bukan lagi karena program, karena paksaan, tetapi karena iman. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, begitu nyata Tuhan membela, menolong, memberkati, melindungi, menyediakan, berperang bagi mereka. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan karyanya melalui garis keturunan ini, saudara. Amanat agungnya boleh berjalan. Mari saudara, this is the secret for great commission. Rahasia untuk kita bergerak di dalam amanat agungnya, kita dibukakan. Rahasia Injil yang berabad-abad itu memberi kita iman, sehingga kita taat karena iman, ketaatan iman. Memberi kita kuat kuasa Roh Kudus, bukan oleh kuat dan gagah kita berjalan. Bukan oleh peraturan, bukan oleh paksaan kita melaksanakan amanat agungnya, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang mengalir melalui hidup kita semuanya, saudara. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Puji Tuhan. Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi dan sedang terjadi, Tuhan juga punya solusinya, saudara. Nah, di tengah kegelapan ini, kita tahu roh Allah sudah ada dalam diri kita semuanya. Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh itu mengetahui apa yang disediakan dalam diri Allah. Saudara, ketika Habel mempersembahkan korban, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa korban Habel berkenan di hadapan Tuhan? Alkitab dengan jelas berkata, karena iman. Iman membawa kita terkonek dengan Tuhan, terkonek dengan hati Tuhan, terkonek dengan rencana Tuhan. Karena orang yang beriman bukan hanya perkataan, dia berkata beriman, tapi dia hidup oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang menyelidiki hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus mengetahuinya. Maka Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita menurut apa yang dia ketahui, sekalipun mungkin kita belum tahu, kita belum mengerti. Pada saat itu, saudara, Habel belum tahu apakah korban ini ada hubungannya dengan rencana Tuhan yang jauh di depan, di mana Tuhan mau turun untuk menjadi korban anak domba yang sempurna. Itulah iman membawa kita terkonek dengan rencana Tuhan, sehingga oleh Roh Kudus kita dituntun, dipimpin hal yang sekalipun kita belum tahu, kita belum mengerti, tapi Roh Kudus sudah mengetahui dan mengertinya. Saudara, saya mau tutup di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan 7. Biarlah firman Tuhan ini menjadi nyata dalam hidup kita. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita tahu, saudara, apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Bagaimana kalau gelap nggak habis-habis, saudara? Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bagi umat manusia pada saat Yesus mati di atas kayu salib, di tengah hari terang benderang tapi menjadi gelap. Bagi murid-murid itu kegelapan, mereka lari semuanya. Tapi karya Kristus di dalam kegelapan itu, saudara, membawa terang itu terbit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dan terlebih lagi, bukan hanya dia naik ke surga, tetapi saudara, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan kita semuanya melihat betapa nyata kenapa Tuhan
harus membela, harus memberkati, harus melindungi keturunan Abraham. Karena melalui garis keturunan mereka ada karya keselamatan yang sedang berjalan, saudara. Dan biarlah tidak berhenti, tapi kita terus melanjutkan karya keselamatan itu, saudara. Kita berjalan menggenapkan amanat agungnya karena ketaatan iman. Kita semuanya melihat betapa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dari dalam gelap, sekalipun dunia ada dalam kegelapan, kita ada di tengah dunia yang gelap ini, terang Kristus ada pada kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan menyingkapkan kepada kita bukan hanya Pentakosta yang pertama di Aperum, Pentakosta yang kedua di Azusa Street, tapi Tuhan jingkapkan kepada kita, kita ada di dalam Pentakosta yang ketiga untuk melanjutkan amanat agung ini. Maka engkau akan melihat kenapa Tuhan harus memberkati engkau, kenapa Tuhan harus melindungi engkau, kenapa Tuhan harus membela engkau. Karena melalui hidup kita, karya keselamatan ini akan terus dilanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari dalam gelap terbit terang. Engkau menyingkapkan the secret, rahasia, janjimu, penyertaan, penyediaan, pembelaan. Kami ada di dunia ini, kami bukan hanya sedang menunggu kapan pandemi berlalu, tetapi kami ada di dunia ini untuk melanjutkan garis keselamatan itu melalui hidup kami semuanya. Amanat agungmu boleh terjadi. Kami semuanya boleh membawa cahaya terang Kristus itu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap hati kami yang bersungguh hati mulai awal ibadah sampai firman diberitakan, sampai akhir kami menerima berkat Tuhan. Kami tahu hubungan kami dengan Engkau tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kami selalu bergaul dengan Tuhan yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.